Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan membahas tentang cara mengetahui batasan kemampuan kita. Ya. Tapi sebelum itu, buat kamu yang mau jauh lebih sukses dan juga produktif, silakan kamu bisa cek link yang ada di deskripsi. Ada beberapa tools yang bisa bikin kamu lebih sukses dan juga jadi jauh lebih produktif. Oke. Nah, ini saya menjawab pertanyaan dari Francia Tanaga. Ya. Jadi kemarin malam gitu ya, tepatnya di Insta Story saya di @andreasbordes, itu saya bikin story gitu. Saya tulis dalam rangka saya syukuran ya, udah Spotify eksklusif per 14 Juli kemarin, saya mau bikin podcast spesial di mana dalam seminggu ke depan saya mau posting konten podcast ya. Jadi 7 hari berturut-turut gitu. Jadi saya mau bikin konten selama 7 hari berturut-turut. Selain untuk audience, ya sekalian saya juga mau coba tes. Kalau misalnya saya ngepost 7 hari berturut-turut, itu dampaknya seperti apa sih gitu. Jadi penasaran juga gitu ya. Jadi sekalian kasih manfaat, sekalian juga untuk ngetes dampaknya perubahan pendengar atau perubahan ranking Spotify dari saya ngepost selama 7 hari berturut-turut tadi. Ya. Oke. Nah, jadi gimana sih cara kita bisa mengetahui batasan diri kita? Caranya adalah sederhana. Caranya adalah dengan kita harus mencoba ya. Kalau kita nggak mencoba, kalau kita nggak ngetes diri kita nggak akan tahu seberapa jauh kemampuan kita, seberapa bisa kita melangkah ke sana. Jadi satu-satunya cara itu adalah dengan mencoba. Kita nggak akan bisa dengan cara asumsi dan lain-lain. Itu saya rasa nggak valid. Jadi kamu harus mencoba kemampuan kamu sampai mana. Contohnya misalnya dulu ketika saya basket kayak gitu, saya ngelihat diri saya ya emang nggak terlalu tinggi dibandingkan teman-teman lainnya, teman-teman yang main basket lainnya. Saya memang nggak terlalu tinggi. Tapi saya tahu ada satu posisi di basket juga yang emang orangnya nggak terlalu tinggi, yaitu di posisi point guard atau playmaker. Yang bawa bola di pertama itu kan biasanya nggak terlalu tinggi. Yang tinggi-tinggi biasanya yang mereka yang berada di bawah ring mainnya, posisi center atau power forward ya kalau di basket itu. Akhirnya saya ngetes kemampuan diri saya. Saya ikut eskul-nya, saya latihan tiap hari, saya push diri saya latihan shoot, latihan layup, latihan semua saya latihan sampai nge-push diri saya. Kira-kira saya bisa sampai mana sih gitu. Ternyata ketika saya ngetes, dalam tanda kutip limit saya waktu itu adalah hanya sampai di final DBL East Kalimantan Series 2010 dulu. Dan saya juga ikut DBL All Star ya, yang seleksi di Surabaya untuk seleksi untuk menuju ke Amerika, tapi saya nggak lolos. Saya juga pernah latihan di CLS Knights Surabaya, salah satu tim basket lokal ya di Indonesia. Itu juga saya stuck dan nggak bisa jadi, dan bukan nggak bisa ya, sangat sulit untuk jadi pemain profesional dengan mungkin yang fisik yang tidak terlalu tinggi ini kayak gitu. Dan dari situ saya jadi tahu limit saya di mana, dan jadi tahu nih, oh ternyata limit saya sampai di sini ya. Tapi kalau saya nggak nyoba ya saya nggak tahu tuh ternyata saya bisa berjalannya sampai sejauh itu. Dan lalu misalnya dalam konteks lain gitu ya, dalam karir misalnya, saya dulu kan seorang trainer ya, background saya seorang trainer. 2010 atau 11 saya udah mulai ngisi training untuk teman-teman sekelas saya. Lalu setelah itu ketika kuliah mulai ngisi di berbagai macam kampus dan organisasi. Nah, itu kan saya menguasai people development. Sedangkan HR sendiri, karena saya mau menguasai seluruh HR, karena visi saya pengen jadi HR director.
saya juga harus bisa menguasai OD. Dan akhirnya saya masuk konsultan untuk handle OD. Mungkin saya jelasin sedikit. OD itu adalah Organization Development atau pengembangan organisasi yang ngurus struktur, KPI gitu ya. Struktur organisasi, KPI dan lain-lain lah gitu. Dan ternyata ketika saya nge-push diri saya, ternyata saya bisa. Ternyata nggak cuma ngisi training aja, bisanya ngedesain training gitu, tapi juga bisa di hal-hal terkait sistem tuh ternyata saya juga mampu. Meskipun tidak mendetail dan ada batasannya, tapi saya jadi tahu nih batasan saya ada di mana setelah saya mencoba. Ya, memang kalau people development saya sangat-sangat oke banget, tapi kalau di OD saya tahu limit saya di mana karena memang saya kurang detail seperti itu, jadi tahulah ada batasannya di OD di mana saya bisa handle. Dan begitupun juga dengan podcast. Nah, misalnya podcast ini gitu. Saya 2 tahun nge-podcast, saya tetap berusaha terus berada dalam chart top podcast dan juga terus bertumbuh. Saya terus nge-push diri saya dan saya juga nggak nyangka gitu. Ternyata saya berhasil untuk bisa menjadi Spotify eksklusif gitu di tahun kedua saya podcast ini. Dan saat ini saya di ranking 10 besar ya, tepatnya di ranking 9 dan kemarin lusa juga sampai di ranking 7, itu sangat-sangat luar biasa banget. Tapi kalau saya nggak nyoba, saya nggak akan tahu saya bisa sampai di mana gitu. Jadi ini saya nge-push terus diri saya. Target saya sih saya pingin ranking 1 di Spotify Indonesia ya. Jadi saya pingin ilmu pengembangan diri itu didengar oleh anak muda, buat kehidupan mereka jadi jauh lebih baik. Itu visi saya, dan dengan ranking 1 saya rasa itu juga akan sangat-sangat mendukung visi saya tadi untuk bisa menginspirasi 1 juta anak muda ya. Jadi key pointnya di sini adalah untuk Francia, thank you for this beautiful question tentang bagaimana mengetahui kemampuan kita. Jadi kata kuncinya adalah jangan berasumsi ya. Tapi kamu harus tes dirimu, tapi kamu harus lakuin apa yang saat ini kamu ragukan, cemaskan, kamu lakuin dan push terus dirimu sampai akhirnya kamu jadi tahu batasanmu ada di mana. Ya. Limit kemampuanmu ada di mana sampai kamu tahu di sana. Ya. Dan ada satu pertanyaan Francia juga yang mau saya bahas di besok ya. Jadi hari ini saya bahas tentang gimana tahu kemampuan limit kita, dan Francia mungkin memang lagi senang mungkin ngulik tentang batasan ini. Jadi pertanyaan yang kedua yang ia sampaikan adalah gimana caranya menentukan batasan dalam diri kita. Nah itu interesting tuh ya. Ini juga hal yang mengubah hidup saya di tahun 2013 waktu itu ketika saya mulai membuat batasan-batasan dalam diri saya. Ya, jadi saya bahas besok ya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.